Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tristan. Tristan kenapa? Sakit. Ya semua masuk ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Ya. Ya. Silakan, Haris, ketua kelas, silakan pimpin doa. Oke, terima kasih Faris ya. Oke, semangat ya. Oke, semangat. Tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Sip. Good job. Oke ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan hari ini. Sebelum kita masuk pada acara intinya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silahkan Sheila. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, harum padaku. Di sanalah aku berdiri dan maduri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itulah tanahku, itulah negeriku, bangsa Tuhan untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, Untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Keila. Nah, ada yang masih ingat kan kemarin kita pernah sedikit membahas tentang coding, ya? Sedikit kemarin, baru sekilas saja. Tapi ada satu kita kemarin fokusnya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Apa Keila? Algoritma. Benar algoritma? Iya, tentang algoritma. Ya, betul sekali ya. Oke, algoritma. Apa algoritma? Masih ingat? Keila? Urutan langkah-langkah yang sesuai logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, urutan atau langkah-langkah ya yang terstruktur. Untuk apa? Memecahkan sebuah masalah. Oke? Nah, itu betul sekali ya, itulah algoritma. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada hari ini, kita akan melanjutkan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tapi kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Tahu itu berpikir? Tahu. Pikir ya.
Pikir pakai apa kita? Otak, ya. Komputasional artinya seperti komputer. Jadi kalau berpikir komputasional berarti kita berpikir seperti komputer, ya. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, coba perhatikan video ini. Nah, robot humanoid, ya. Iya, lincah ya. Mbak, perhatikan. Nah, buntal. Itu tadi robot ya. Robot humanoid ya. Kayak manusia maksudnya ya. Woi. Kira-kira apalah fungsi robot itu untuk manusia ya? Membantu ya, membantu meringankan ya. Nah, ternyata ada kesalahan ya. Tapi kalau ada kesalahan biasanya akan diperbaiki. Siapa yang memperbaikinya kira-kira? Pencipta robotnya. Betul. Nah. Kalau manusia yang ngerjain gimana? Capek nggak kira-kira? Capek. Ya, kalau dikasih robot, mungkin robot nggak capek ya. Nah, robot apa kata? Robot pekerja, ya. Nah, ngapain tuh robotnya? Ngangkat barang. Nah, slow motion ya. Oke. Bisa ngelihat nggak robot itu? Pakai apa dia ngelihat? Kamera. Siapa yang masang kameranya? Yang membuatnya. Ini robot apa nih? Buat apa kira-kira? Buat apa lah kira-kira? Menjinakkan bom. Oke. Atau memindahkan barang-barang hiburan atau melakukan pekerjaan yang bagi manusia bisa berbahaya atau membosankan. Dan banyak orang malas melakukannya. Robot sudah digunakan di bidang perusahaan jasa. Tugasnya berpatroli mengontrol instalasi robot. Tugas ketiga adalah Itu mirip nggak kayak manusia tuh? Mirip ya? mereka tampak mirip manusia daripada robot humanoid karena mereka punya kulit, mimik, dan gerakan mata. Sophia dibuat oleh perusahaan Hanson Robotics. Robot ini punya kreativitas dan mengenal sendiri, tapi kemampuan pikirannya diperluas dalam akses keseluruhan data intelijensi artifisial. Dalam melakukan salah satu robot dari perusahaan Boston Dynamics ini sudah mirip manusia, namun mereka biasanya bisa berpikir dan punya perasaan atau Patan mau punya robot satu di rumah? Oke. Nah, tadi kan robot ya. Jadi diciptakan untuk ngapain? Robot itu membantu pekerjaan manusia ya. Tapi walaupun begitu tetap ada beberapa kelemahan ya. Ya, oke. Kita lanjut nah ya. Jadi ini tadi tentang robot ya. Kita akan lanjutkan
capaian pembelajaran kita hari ini ya adalah memahami masalah sederhana, lalu untuk memecahkan dan menuliskan instruksinya secara logis dengan simbol atau dengan kata ya. Nah, itu kita akan melakukannya hari ini, coding berpikir secara komputasional ya. Tapi coding kita hari ini codingnya unplug. Unplug itu artinya kita tidak menggunakan komputer, kita tidak menggunakan laptop ya, kita tidak menggunakan HP ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita ada 5. Siapa yang mau baca ini? Ada yang lain baca? Ya, coba Paris baca tujuan pembelajarannya. Pecah masalah dari langkah kecil. Ya, apalagi? Menyusun algoritma logis. Ya. Kita menerapkan definisi sederhana. Ya. Menggunakan simbol sebagai representasi. Ya. Jalankan kaitan berpikir komputasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita tentang berpikir secara komputasional hari ini adalah pertama, memecahkan masalah menjadi langkah-langkah. Kemudian, menyusun algoritma logis. Nanti kita akan bermain peran robot. Ya. 1, menerapkan if then. Artinya seperti jika saya ke sini atau lewat sini, maka seperti apa? Nanti seperti itu nanti aktivitas kita ya. Lalu menggunakan simbol, nanti kita akan menggambar denah atau peta. Peta sekolah, denah kelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer atau robot atau aplikasi bisa melakukan tugas tertentu. Jadi robot tadi yang kamu nonton robot tadi ya, itu bisa melakukan tugasnya karena adanya ya instruksi yang ditulis. Ya, proses menulis instruksi itulah yang disebut sebagai coding. Nah, robot itu bisa jalan pasti ada program dong ya. Bisa nggak dia jalan nggak ada program? Nggak bisa, dia harus diprogram. Misalnya robot diprogram untuk membantu pekerjaan manusia dalam hal mengangkat beban berat, ya, manjat-manjat. Manusia bisa nggak? Bisa, tapi ngos-ngosan. Udah manjat berapa kali jantungnya deg-deg, 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 gitu ya. Tapi kalau robot nggak ada seperti itu. Ya, terus manusia capek, robot capek nggak? Ya, nah itulah tadi ya. Nah sekarang coding kembali lagi, ya proses nulis instruksi dari program yang tadi. Ya, oke. Kemudian KA, kecerdasan artifisial. Kamu lebih sering mendengar kata AI. Kalau AI udah tahu semua ya. Apa contoh AI? Salah satunya. Sudah menggunakan AI? Apa contoh yang sudah digunakan? ChatGPT. Pernah pakai ChatGPT? Untuk apa? Mencari jawaban ya. Oke, tepat sekali. Sekali-sekali aja ngobrol ChatGPT-nya kalau lagi bosan ya. Oke, jadi KA atau kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir. Nah, sudah ada teknologi tadi. Ya, kemudian ditambah AI biar apa? Biar bisa mikir. Jawaban yang kamu minta hasil dari dia berpikir. Ya. Oke, Paris bilang, ChatGPT berikan saya sebuah apel. Baiklah, saya akan memberikan sebuah apel tapi dalam bentuk tulisan, gambar ya. Nggak bisa apel beneran, belum ya. Oke. Oke. Dapat berpikir dan mengambil keputusan yang layaknya manusia. Mungkin suatu hari nanti siapa tahu Paris yang buat ngetik apel keluar apel, ya bisa jadi. Mau jadi programmer? Mau, oke. Ya sudah ya, itu KA atau AI. Nah, di modul di berpikir komputasional ini ada 4 komponen. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya ketika kita membuat game. Ya, desainnya dipecah dulu, ada desain karakter, ada desainnya,
ada aturan mainnya, ada skornya, dan ada tampilannya. Jadi misalnya game itu ada skor, ada desain gamenya, ada skor, ada lagi aturan mainnya. Itu namanya didekomposisi. Kalau misalnya main volley, apa contohnya kalau kita dekomposisi? Di olahraga kan bisa, coba apa? Ada apanya kalau kita pecah-pecah tuh? Ada skornya, ada skor nggak di volley? Ada, apa lagi? Pemainnya siapa? Manusia, orang ya. Nah itu, ada yang lain lagi, ada juri, ada wasit ya. Nah itu namanya di dekomposisi, ya. Dipecahkan di bagian-bagian kecil biar mudah ya. Itu yang pertama dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola atau dalam bahasa Inggrisnya pattern recognition, ya. Oke. Nah, apa ini mencari kesamaan? Ya, contohnya misalnya misalnya Faris, orang atau bukan? Orang. Rafa, orang atau bukan? Orang. Akila, orang atau bukan? Kita mencari kesamaan, lalu saya pegang. Botol, orang apa bukan? Nah, buku, orang atau bukan? Nah, itu dari kesamaan. Jadi nanti kalau ibaratnya robot, nah, dikasih sistem, dikenalkan wajah orang. Faris, orang, centang. Nah, itu namanya mengenali pola. Ketika, apa tuh buku? Bukan orang. Teot. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sistemnya seperti itu. Itu namanya mengenali pola. Yang kedua, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba baca. Memfokuskan. Cuma fokus pada informasi penting. Ya. Nggak mengabaikan yang lain detail-detailnya. Contohnya, kalau kita buat peta sekolah, kita cukup gambar gedungnya, lalu gambar jalan. Nggak usah tambahin ada kucing, ada bebek lagi lewat, nggak usah. Yang penting ada gedung sekolah dan ada jalan. Itulah namanya abstraksi. Hanya mengambil bagian yang penting. Itu bagian dari berpikir komputasional ya. Dan yang keempat adalah algoritma. Algoritma tadi adalah menyusun langkah ya, yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya resep makanan. Kalau kita bikin makanan, apakah kita langsung jadi? Apa ada langkah-langkahnya? Ada. Apa langkah-langkah kalau mau makan? Mau bikin makanan? Bumbu dulu, apalagi? Apalagi? Sayur, kalau masak sayur. Ya, dan lain-lain. Oke, nak ya? Oke, jadi kita ulang. 4 komponen berpikir komputasional. Tadi yang pertama, dekom. Oke, yang kedua apa? Mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kemarin kita bahas algoritma ya. Oke. Nah, sekarang hubungan berpikir secara komputer dengan AI apa sih? Nah, ternyata hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Sementara kalau AI itu adalah teknologi yang menjalankan solusi secara otomatis. Ya, jadi mereka berhubungan sangat erat sekali. Oke. Sekarang kita mulai dulu yuk. Aktivitas robot. Ya, aktivitas robot kita akan bermain dulu. Satu orang ada programmer, satu orang ada yang namanya robot. Saryono kasih contoh dulu. Saya jadi programmer. Kamu tahu programmer nggak? Programmer itu identiknya di depan laptop, pakai kacamata. Kalau dikasih lihat kacamatanya nggak kelihatan putih semua, gini ya. Ya, kayak dia lalu menciptakan robot. Nah, robot bisa masak, bisa terbang, ya kan? Oke. Kita mulai. Siapa yang mau jadi contoh robotnya? Faris, boleh. Faris ya. Oke. Saya kasih contoh, nanti gantian. Ini pura-puranya saya jadi, ini ya, saya bikin perintah. Perintah yang pertama. Nanti saya mau nyuruh Faris ngapain aja itu tergantung program saya ya. Oke, perhatikan.
Robot Faris, saya kasih perintah maju 1 langkah. Oke. Nah, itu perintahnya. Itu nak, kalau beneran kayak robot tadi, itu sudah ada di coding dulu. Di coding, masukin, lalu masukin sebuah chip di dalamnya, ceklek. Nah, kalau lihat orang ciptain robot kayak ada chip di situ program ya. Lalu baru dia bisa jalan. Nah, ngapain? Ini namanya kita lagi unplug, bermain robot, bermain aktivitas robot ya. Oke, berpikirnya seperti itu. Oke. Lanjut, saya kasih perintah lagi, maju lagi 1 langkah. Oke. Hadap kiri, maju 2 langkah. Hadap kanan, ambil botol. Oke, letakkan kembali botolnya. Oke. Kemudian duduk di kursi. Nah, itu contoh kita aktivitas algoritma. Itu namanya algoritma ya, nak ya, menyusun. Ya. Oke, berpikir secara komputasional. 1 jadi robot, 1 jadi programmer. Ya, sekarang Faris tadi sudah jadi robot. Kasih dia kesempatan jadi programmer. Ya, coba duduk sini. Jadi programmer. Siapa yang mau jadi robotnya? Ya. Siapa yang mau jadi robotnya? Dimas ya? Mau tunjuk? Oke, Dimas ini. Nah, perhatikan. Kasih jalan nanti robotnya mau jalan. Oke, nanti ini Faris silakan diprogram robotnya mau ngapain atau mau kemana. Itu tergantung robot. Robotnya kalau salah berarti programmernya yang salah. Ya, sama kalau kayak beneran robot yang bisa ngapa-ngapain itu, kalau robot itu salah, malfungsi, artinya apa? Programnya yang salah, harus dibenerin lagi. Yang benerin di sini, ya robot nggak salah. Kenapa? Dia hanya menjalankan saja. Oke, coba kita mulai, kita tes yuk. Nah, itu ya. Kayak profesor udah dia ya. 10 langkah. Awas bot, nabrak bot. Ah, dikasih stop. Oke, untung dikasih stop ya. Maju 3 langkah. Hadap kiri. Maju 3 langkah. Hadap kanan. Hadap kiri. Ambil botol. Hadap kiri, ambil botol, kata programmernya. Hadap kiri dulu, robotnya. Kiri, balik tuh, balik. Lagi botolnya. Iya. Oke, udah, tepuk tangan dulu yuk. Duduklah. Oke. Nah, ada satu berarti nak, kalau dalam permainan aktivitas robot, ya, permainan aktivitas robot itu kalian harus menguasai yang namanya hadapnya kemana. Karena kalau enggak nanti bingung. Hadap kiri, ternyata dia ke kanan. Gitu ya. Paham? Jadi itu ya. Oke, terus kemudian jadi nanti perintahnya itu ditulis nak. Startnya dari mana? Misalnya dari depan pintu. Kemudian maju 3 langkah. Nanti ditulis itu sebuah perintahnya. Lalu dijalankan. Siapa yang jadi robotnya, pura-pura siapa yang jadi programmer yang nulis tadi. Nanti gantian. Ya, oke, aktivitas robot sudah. Coba aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya adalah, coba kita lihat ada aktivitas apa lagi? Aktivitas jalan labirin. Jika begini, maka akan seperti ini. Nah, contoh ya, saya kasih contoh. Saya akan ambilkan 2 buah penghalang di sini dan 1 di sini. Nah, tahu labirin nggak? Yang kayak banyak muter-muter itu ya. Yang kalau kita misalnya nyari, di sini ada startnya, di sini ada end-nya, atau temukan bebeknya di ujung sini, misalnya kayak gitu. Pernah ya lihat di gambarnya ya, labirin itu namanya. Sekarang kita akan bermain labirin. Kelas sebenarnya Saryono harus pakai lakban untuk menandai labirinnya atau tali. Tapi nggak perlu di sini. Kenapa? Kelas kita sudah berkelompok. Anggaplah belok-belokan ini seperti labirinnya. Ya, tinggal saya kasih penghalang. Contoh, nanti kalau kata kuncinya seperti ini nak.
kasih perintahnya misalnya kalau ketemu tembok berbelok kanan atau belok kiri terserah. Tembok nih misalnya tembok. Sini berarti. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ini ada lambang ini misalnya kayak gini. Ini namanya penghalang. Penghalang ini ya. Ini anggaplah penghalang. Penghalang warna apa ini? Kasih perintah misalnya kalau ketemu penghalang hijau maka balik mundur lagi cari jalan lain kembali lagi cari jalan lain. Nah begitu terus ada jalan masuk. Nah seperti itu ya. Atau begitu. Tapi kalau misalnya ketemu penghalang warna apa nih? Coklat ya. Itu tergantung perintahnya ya. Nah penghalang coklat kita nunduk melewati. Nah, itu contoh ya. Nanti kita tes. Ini tidak sama seperti aktivitas robot, lebih ke labirin. Kita jalan aja. Sekarang posisi yang pertama misalnya dari sini tujuannya ke sana. Nanti posisi kedua dari sana tujuannya ke sana. Posisi ketiga dari sini tujuannya ke sana. Jadi satu tujuan tapi posisinya beda-beda. Ya. Saya kasih contoh. Ya, di sini penghalang hijau, ya. Di sini penghalang coklat. Sampai nggak di sini? Sampai nggak? Nah, coba dipegang aja. Nah ya boleh dideketin sini dikit sama deketin sini dikit. Nah itu dipegang ya kalau jatuh ya. Oke. Nah. Ini yang di kelas ini anggaplah labirinnya ya. Ini nah jalannya nah. Coba kita tes berhasil atau enggak. Siapa yang mau coba di sini? Yo. Siapa yang mau coba? Gama? Siapa yang mau coba? Alfi? Oke, Alfi sini. Ya coba Vi. Yo sini Vi. Posisi pertama sini. Nah, Alfi posisi pertama dari sini aja, Vi. Dari sini. Dari sini. Nah, titik satu ini namanya posisi satu. Ya. Alfi akan lewat sini tujuannya ke belakang. Ke tempat yang ada buku-buku itu ya, rak buku. Silakan. Kata kuncinya apa? Kalau ketemu dinding, nabrak dinding, belok kanan atau kiri, boleh terserah. Ya. Tergantung tempat yang mau kamu tuju. Kalau sana berarti belok ke sana berarti ya. Ketemu dinding situ tuh. Kalau ketemu palang hijau berarti putar putar arah cari jalan lain. Kalau ketemu penghalang coklat, kamu harus ngapain? Nunduk lalu lewati ya. Oke. Saya hitung. 1, 2, 3, mulai. Ya. Oke, oh, ternyata dia sudah tahu langsung belok situ nyari jalan. Ya, ya. Terus dia memilih jalan sana. Yes, langsung. Ya, sampai. Oke, good job. Sip. Coba Alfi. Posisi satu sudah ya, posisi. Jadi Alfi tadi gini. Jadi sudah tahu jika penghalang hijau maka putar balik. Gitu ya. Jika penghalang coklat maka lewatin nunduk. Jika ada dinding, tapi ternyata nggak lewat dinding tadi Alfi ya. Sekarang coba Alfi posisi 2. Posisi 2-nya dari tempat itu. Tempatnya Mikaela. Coba. Jangan. Posisi 2-nya dari tempat itu. Tempat Yan. Tempat si Eza. Coba. Pindah. Coba dulu. Posisi 2. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sampainya ke sana. Terserah mau lewat yang di mana. Oke, ya bagus. Nah, good job, bagus ya. Oke, posisi 3 misalnya. Posisi 3, coba di tengah-tengah sini, tapi pasang penghalangnya di sana. Iya, pasang situ penghalangnya. Ya itu, yang hijau coba.
Dari sini. Pasang penghalang di situ yang hijau. Oke. Atau kita tukar deh, yang hijau di sana, yang itu di situ. Tukar yang hijau, ya. Oke, posisi dari sini nih, dari sini. Yang ketiga dari sini. Ya. Gamma, awas dulu Gamma. Oke. Patan, sini dikit. Yang mau labirinnya biar jalan. Nah, lagi. Oke. Ingat ya, yang biru, kenapa kalau yang biru putar, Bah? Kalau yang coklat, kalau yang tidak ada halangan lewat saja berarti. Kalau dinding, belok. Oke. 1, 2, 3, mulai. Oke. Ya, jalan labirin, mampukah dia lewat sana? Wait. Dia lebih memilih ke sini ya. Good job. Oke. Iya, sip. Nah, oke. Sudah cukup ya. Coba sini kan penghalangnya. Sini kembalikan ke Saryono penghalangnya. Silakan duduk Alfi, terima kasih ya. Sudah. Oke, nah, tadi adalah aktivitas labirin. Berarti jika lewat situ ada penghalang, maka dia harus ngapain? Jika tidak ada, berarti jalan terus saja. Nah, nanti kalian akan menginstruksikan seperti itu juga. Misalnya posisi 1. Lewat mana kira-kira? Ada penghalang atau tidak? Misalnya ada, berarti belok. Nah, seperti itu. Atau nunduk, lewati. Nah, seperti itu ya. Oke, posisi 2. Seperti apa? Kan kayak Alfi tadi kan beda-beda dari langkahnya kan. Ada yang ke sini, belok sana, belok sini. Seperti itu ya. Kalau tidak ada penghalang, maju terus. Begitu ya. Oke, nak. Sekarang yang ketiga, aktivitasnya adalah membuat peta. Simbol. Contoh Dena sekolah. Nah. Jalan raya. Ini Dena sekolah. Kelihatan ya? Gerbangnya yang mana? Yang depan ya. Oke. Musolanya yang mana? Kalau bawah berarti belakang ya. Bagian belakang. Oke. Ruang guru di dekat mana? Dekat musola. Oke. Taman bermain sebelah mana? Sebelah ruang kelas ya. Warna kuning ruang kelas ya. Nah, itu namanya Dena. Sama kayak Dena itu nah. Dena kelas. Ya, ada pintu, ada papan tulis. Ini namanya dibuat kata-katanya, dibuat tulisan. Kalau ini dia nggak bikin tulisan, tapi dia bikin simbol. Simbol pohon ini nah, ada pohon. Ini apa artinya di gambar ini? Lapangan apa ini? Basket. Ini gambar apa kira-kira? Sekolah. Kelas apa bukan? Kira-kira ruang gurunya di mana? Yang mana? Ini atau yang ini? Yang dikit ini ya? Oke, karena yang lebar biasanya lebih fokus pada ruang kelas. Nah, itu namanya menggambar peta atau Dena. Boleh seperti ini, nah, pakai kata-kata, cuman pakai kotak-kotak saja, atau ini, ya, oke, paham? Oke, ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya, nanti kita tukar waktu ininya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, kita akan mengerjakan latihan, ya. Saryono akan bagikan latihan, kalian silakan kerjakan latihan. Latihannya sama seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Oh ya. Oke, ini saya kasih contoh. Silakan bekerja dalam kelompok, nah ya. Nih, ada bagian A, algoritma robot manusia. Maksudnya adalah nanti bikin perintah. Kamu jadi programmer, dikasih perintah robot, misalnya start, maju 2 langkah, maju 4 langkah, belok kanan, belok kiri, terserah mau kemana, mau perintahnya seperti apa, itu program. Jadi programmer, paham? Ada 3, satu lagi sampai 3, beda-beda perintahnya, ya. Kemudian yang kedua,
Logika kondisional, labirin. Posisi 1, ada dinding atau enggak? Misalnya, kamu hayalkan saja misalnya mau jalan dari sana ke sana, ada dinding. Kalau ada dinding, kira-kira aksinya apa tadi? Belok. Nah, begitu ya. Kalau tidak ada berarti jalan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kemudian yang bagian C, bikinlah peta simbol. Gambar kayak yang tadi. Tapi kita mau gambar, kamu mau gambar apa? Denah kelas atau denah sekolah? Yang gampang. Denah kelas ya? Boleh. Digambarkan nanti pakai kotak, pakai tulisan saja boleh. Ya, nanti bekerjanya berkelompok nah ya. Kemudian yang terakhir refleksi. Hanya diisi saja kira-kira tantangan tersulit dalam membuat instruksi itu apa? Instruksi yang tadi misalnya belok kanan, belok kiri. Apa tantangannya dari kalian? Ya, tantangannya bisa kalian pikirkan apa tantangannya. Kemudian apa yang terjadi jika urutannya salah? Silakan dijawab sendiri ya. Kemudian bagaimana AI bisa memanfaatkan langkah dan pola. Ya. Oke, sekarang saya bagikan dulu per kelompok 3 orang, silakan diisi. Ya, ini masing-masing diisi nah ya, tapi bekerja dalam kelompok. Berarti kalian bekerja secara kelompok. Nih, empatan. Nih, satu lagi. Oke, ini berapa orang? 4. Silakan dikerjakan ya. Ya. Kasih nama nah ya, kasih nama dan kelas. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Kia 1, 2, 3, 4. Kaila bekerja dalam kelompok nah ya. Siapa yang belum dapat? Oke, 1, 2, 3. Ini sudah dapat? Oke. 1, 2, 3. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan bekerja dalam kelompok, bekerja dalam tim ya, bersama ya nak ya. Ups. Ini jawaban sama kan? Ya, Yang depan ya, samakan. Kan bekerja dalam kelompok, jadi jawabannya sama dalam satu kelompok ya. Ada pertanyaan untuk pengerjaan latihannya? Ya? Yang bagian A? Oh, yang itu? Itu tulisannya posisi 1. Nah, kamu boleh membayangkan posisi 1 apa boleh, kalau yang muda bayangin di kelas ini aja ya. Kamu berdirinya di mana? Bikin labirin tadi. Kamu bayangkan di mana penghalangnya, di mana ininya. Lalu kamu tulis di sini. Ada dinding nggak? Pilihannya ya atau tidak saja. Kalau iya, apa tadi katanya? Kalau ada dinding gimana tadi? Oke, berarti aksinya belok. Ya kan? Kalau tidak ada dinding, jalan. Berarti aksinya sini di sini hanya ditulis ada atau tidak saja. Paham? Iya, di tengah-tengah. Ditulis ada atau tidak saja. Kalau ada, bagaimana aksinya? Kalau tidak, bagaimana aksinya? Nah, jika ini, maka itu, ya. Yang labirin kan? Oke, logika kondisional itu yang labirin tadi. Ya. Ya, silakan bekerja dalam tim yang kompak nah ya. Kalau bingung boleh bertanya. Ya.
Tidak ada halaman. Oh ya, yang membuat perintah, misalnya yang apa, yang algoritma robot ya. Misalnya start, tulis kayak gini nak, start. Tanda panah kasih ya. Jadi biar tahu misalnya maju 3 langkah misalnya. Terus sampai apa terakhir? Nanti terakhirnya sama dengan N. Nah, kayak perintah benar coding gitu, ya. Jadi tambahin depannya start nah. Oh, atau tengah-tengahnya misalnya ada kata ambil buku. Misalnya, ya, duduk, ngapain aja pokoknya perintah robot. Kalian programmer itu, ya. Contoh ya. Oke. Ada pertanyaan, Kia? Itu latihannya mirip dengan aktivitas kita tadi, ya. Silakan dikembangkan. Sudah sampai. Sudah sampai terakhir kali N. Bayangkan kamu sebuah programmer memberikan perintah. Perintahnya tergantung kamu, ya. Bebas, kamu kan programmernya itu. Jadi robotnya mau dikasih perintah apa itu bebas kalian, ya. Nanti hasil jadinya ya seperti perintah kamu itulah. Ini nggak bisa nulis. Dah. Ya. Ya. Serius. Gak usah susah-susah ya mikirnya ya, yang simpel aja. Yang penting intinya kamu jadi programmer mau nyuruh robot ngapain. Udah gitu aja. Bila perlu kamu suruh nari dulu. Ya kan? Kan kamu penciptanya. Ya. Tapi biasanya nak ya biar seru,
perintah itu tidak sedikit, misalnya cuman start, maju 3 langkah, end. Itu robotnya ngapain? Cuman maju 3 langkah, tidak ngapain. Ya, Oh, biar seru kan ngapain kan? Kamu kan suka yang seru-seru kan biasanya kan? Tidak apa-apa, di apa di atasnya atau di bawahnya sedikit di sini ya. Nah, untuk gambar simbolnya ya, yang Dena kan sesuai dengan kemampuan menggambar kalian. Kalaupun nggak bisa kan tadi boleh pilihannya dengan kata-kata. Dikasih kota aja biasa, ya. Nggak harus digambar, ya. Karena kan menggambar tergantung dari keahlian masing-masing. Kalau simpel boleh pakai kata-kata ya. Yang peta tadi ya, gambar peta tadi ya. Di sini.
Oh, dito sini. Lanjutkan ya.
Oke, tunggu sebentar ya. Tahan dulu. Oke, dikit lagi ya. Ya, teruskan ya. Oke, nak, sudah selesai ya? Oke. Nah, coba ditahan dulu di tempat kalian. Sudah selesai, bagus ya. Sudah selesai semua. Nanti kumpulkan. Tapi sebelum kita kumpulkan, saya minta perwakilan dulu yang dari kelompok yang bagian A, algoritma robot manusia. Kelompok mana yang mau menjelaskan? Coba. Kelompok siapa? Kelompok Kaila? Kaila? Bapak siapa? Tinggal dibacakan saja hasilnya dari kalian yang pertama yang ini, yang bagian pertama saja satu. Boleh, yuk. Yuk semua kelompoknya maju ke yang Kaila. Maju ke depan sini, nak. Yang lain perhatikan ya, kan sudah selesai semua. Perhatikan. Oke, coba yang lain dengarkan. Kaila akan membacakan yang pertama. Pegang masing-masing. Yang pertama saja nih, bagi algoritma robot manusia. Apa? Yang satu, dengarkan ya. Bisa jadi sama dengan kalian, bisa jadi beda ya. Ya. Bacakan saja. 3 langkah. Oke, start dulu ya. Maju 3 langkah. Terus apa lagi? Ambil botol minum. Ambil botol minum, apa lagi? Dan taruh botol minum. Dan taruh botol minum. Oke, itu instruksi yang sangat simpel sekali. Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena perintah robot masing-masing beda ya. Programmer masing-masing beda. Cuman mungkin berikutnya ditambahin lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Kaila ya. Oke, dah. Pegang dulu, nak. Kemudian bagian B yang posisi logika kondisional. Kelompok mana? Kelompok Faris ya. Yuk maju. Oke, perhatikan kabel ya. Ya. Oke, pegang satu-satu, nak. Oke, posisi 1 siapa yang mau bilangin ya? Posisi 1. Oke. Ya, posisi 1 ada dinding? Ya, aksinya apa? Berbelok, bener nggak? Kalau ada dinding dia berbelok, bener nggak? Benar. Aksi 2. Posisi 2 siapa? Berapa? Coba. Tidak ada dinding. Aksinya apa? Maju. Benar atau salah? Benar. Yang ketiga. Ya, coba apa, Tan? Ya, berarti ada dinding lagi. Aksinya apa, Tan? Mundur. Oke, masing-masing kan beda ya. Ada yang berbelok, ada yang mau mundur lalu ke tempat yang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Faris. Silakan duduk dulu. Saya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok siapa yang sudah kelompok mana yang mau memperlihatkan? Kelompok Fatur? Oke, sudah coba ke sini. Kita perlihatkan ininya, gambarnya. Denah peta simbol. Oke. Coba, nak, perhatikan di sini peta simbolnya kelompoknya Fatur. Oke. Nah, ini wih, keren. Saya mau tanya, perhatikan sini ya, lihat ya. Fatur, ini peta simbol apa? Sekolah. Oke, coba baca. Ini apa? Gerbang. Coba perlihatkan sama mereka. Nih, ya. Baca. Gerbang, apalagi? Oke, lapangan. Oke, apalagi?
Kelas. Lama-lama bisa jadi desainer ya. Lanjut. Apa lagi? Ruang komputer. Benar nggak itu? Benar ya? Keren. Sampai mana lagi? Ada lagi? WC. Sampai WC pun digambar. Oke, keren. Tepuk tangan dulu. Nah, nih saya kembalikan. Nah, jadi sudah ya. Jadi kalian sudah keren banget, keren sekali. Sekarang kita refleksi dulu yuk sebentar ya. Kita refleksi dulu sebentar. Oke. Nah, ya siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Tadi apa kesulitan menyusun instruksi tadi? Apa kesulitannya di mana? Siapa yang mau ini? Apa nak kesulitannya nak? Apa kesulitannya? Saat mengontrol. Oke, kesulitan ya. Artinya waktu ngasih perintah ini ternyata ada jalan yang kebanyakan gitu ya. Ada lagi yang mau jawab yang satu? Refleksinya apa kesulitannya? Apa Dimas? Sulit nggak yang tadi bikin ininya, instruksinya? Sulit. Di mana sulitnya? Apa? Apa Mas? Oke, ya yang kedua, apa yang terjadi kalau salah langkah? Kalau urutan langkahnya salah, apa yang terjadi? Apa? Akan tertabrak. Nah, tabrak. Salah nggak robotnya? Nggak salah. Yang salah siapa? Programmernya. Begitu juga kalau robot beneran. Itu kalau perintahnya salah, maka salah jadinya. Misalnya robot nyapu, tahu robot nyapu nggak? Yang suruh bersihin ya, tiba-tiba disuruh perintah joget, lari, sana sini, tapi nggak nyapu. Nah, begitu juga nggak salah robot ya, yang salah siapa? Programmernya yang salah. Oke, yang ketiga, bagaimana AI bisa menggunakan konsep ini? AI bisa nggak menggunakan konsep berpikir komputasional? Bisa, seperti robot tadi kan, kita kasih coding, ya, di coding, lalu dari coding dikasih AI, kecerdasan untuk berpikir, ya. Oke, Saryono rasa cukup, ya. Nanti setelah ini kumpulkan dengan Saryono, setelah selesai ini ya, setelah saya kumpulkan pekerjaannya. Oke, kesimpulan dulu ya. Ya, satu orang baca kesimpulan, ya. Yang di belakang, siapa yang mau kasih baca kesimpulan? Siapa? Yang kencang suaranya. Oke. Anissa? Gantian. Siapa? Ya, yang di belakang, Anis ya. Anis baca kesimpulannya, Anis. Yang lain, perhatikan. Oke, nah jadi kesimpulannya, kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, ya. Sementara AI adalah teknologi yang dapat menjalankan solusi yang dipikirkan secara komputasional tadi. Itu saja. Pertemuan berikutnya tentang coding kita akan belajar memisahkan mana yang AI, mana bukan AI untuk pertemuan berikutnya, ya. Oke, Saryono rasa cukup, Saryono akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.